Terus nggak lama dari situ si kuntilanaknya tuh terbang kayak loncat tapi terbang gitu ke atas. Langsung loncat gini set ke pohon, set set ngelilingin itu. Ngelilingin sampai tiga kali lah, muterin. Dari awal tuh diteriakin, oh yang begini namanya setan tuh katanya. Gimana kita cerita lagi Mang? Boleh, Tentang boleh. kehidupan asmara. Dengarkanlah ajan. Biasa dunia lain lah. Dunia lain. Ya, orang tuh masih ada beberapa cerita sih tapi lupa inget. Nah, Tahu ini nggak yang lagi di Bandung yang anak SMA loncat di salah satu SMA. Iya, kemarin sempat lihat ternama lah. itunya Tapi nggak tahu tuh berita. katanya ada yang bilang meninggal, ada yang bilang nggak Masih jadi. ini ya, simpang siur ya. Tapi ngeri juga itu. Ya salah satu sekolah lah, sekolah ternama di Bandung, sekolah tua. Sekolahnya aja udah punya cerita. Ini cerita apa? Cerita Punya banyak misteri gitu ya di sekolahnya itu. Urban legend ditambah kalau memang bener itu kejadian, itu nambah Makin lagi ini sih. ya, makin ngeri gitu ya. Gitu. Ada cerita apa Mang? Sekarang Mang? Biasalah kita bagi-bagi ke teman-teman. Iya. Ada sih cerita, ada ya. Soal apa tuh Mang? Ini sih kalau nyambung tadi yang sekolah ya kan. Tapi bukan di sekolah tapi tetap di bangunan gitulah ya. Jadi di tempat saya tuh ada ini Mang, perusahaan. Ya si perusahaannya itu kayak kantornya, terus rumah-rumah dinasnya itu peninggalan Belanda semua. Gitu. Kan kalau peninggalan Belanda itu kan banyak ceritanya tuh kan. Khas ya. Khas lah pokoknya. Nah, di perusahaan itu ya, di pabrik itu gitu. Sering ya banyak orang yang lihat gitu ya, bukan satu orang, bukan dua orang gitu ya. Banyak yang ngalamin ini Mang. Ketemu sama hantu kesiangan. Hantu kesiangan tuh gimana ya? ya? Kan biasanya Udah telat upacara gimana sih? itu hantu zaman masih hidupnya nggak disiplin Mang. Oh iya bener. Terus gimana? Itu jadi pas kan biasanya hantu tuh kalau gak jam 12 malam, puncak-puncaknya tuh jam 2 atau jam 3 ya, subuh. identiknya kan? jam identiknya kerjanya jam ya. segitu gitu. Nah, si hantu kesiangan ini jam 5, jam setengah 6 tuh masih sering nongol. Pagi. Jam setengah 6. Jadi pada masuk kerja tuh ada yang masuk jam 5, ada yang setengah 6. Ada yang lihat itu teh? Nah, itu bukan satu orang dua orang, tapi banyak yang lihat. Oh, oke. Terus Jadi ya sosoknya tuh kayak ibu-ibu pakaian Belanda lagi nuntun anak gitu. Dan itu selalu kayak gitu bentuknya. yang lihat tuh sosoknya selalu sama. Selalu sama. Yang lihat tuh pasti ibu-ibunya lagi jalan ngejauh hilang. Lalu itu yang lihat tuh ya bukan si ini, udah gitu gak ada lagi. Tapi sering gitu. Cuman emang gak ngeganggu atau gimana. Cuman ya kalau orang yang parnoan mah pasti Ya apalagi orang baru ya. apalagi orang baru gitu ya kan yang kerja di situ misalkan. Pabrik gitu deh atau Pabrik. Sebuah perusahaan lah yang
mengelola sesuatu lah ya. Ya tapi katanya kan kalau bukan hantu lah bahasanya ya, makhluk gaib yang Ya, begitu makhluk kan gaib. makin siang tuh makin lemes katanya ya. Apa ya? Ini juga orang Iya, tahu agak aneh sih sebenarnya kan. Tahunya dari apa video-video YouTube yang apa paranormal gitulah. Katanya ya kuatnya ya di malam gitu, puncaknya di sebelum subuh lah katanya. Iya, itu jadi kalau mau deket-deket subuh biasanya. katanya udah powernya tuh udah turun katanya. Oh berarti ini mungkin sisaan kali ya? Sisaan kali ya. Dan ya itu orang-orang pada nyebutnya juri kaberangan, ya hantu kesiangan lah. Juri kaberangan. Wah, nampaknya ya gitu doang, lagi jalan sambil nonton anak udah. Enggak ini. Ngeri juga sih itu mah ya. Iya. Kalau orang mah bapak kumaha tah? Pengalaman almarhum bapak tuh. Di sama maksudnya di kantor lah, bapak kan tentara. Dulu tuh pulang kerja pulang lah bawa mobil jeep bukan hardtop juga, apa sih itu tuh ya, jeep modelan Willys gitulah yang kebuka. Oh iya. Nah Jimny kali ya. Pulang tuh ke kantor, kan kantor tentara mah begitu ya, ada ya sama bangunan lama lah, kalaupun ya ada yang bangunan Belanda juga, tapi ya tetap aja bangunan lama gitu. Nah pas pulang masuk gerbang katanya tuh parkir mobil di ujung di sudut bangunan tuh, sudut gedung tuh ada ini katanya kesorot lampu mobil kan, ada putih-putih. Ada putih-putih. Terus penasaran bapak tuh di dim lah lampu jauh tuh. Iya. Di dim lampu jauh, terus akhirnya dicetekin tuh supaya lampu jauhnya nyorot. Terus lampu kabut, lampu apalah pokoknya dinyalain semua. Ternyata bener ada kuntilanak. Terus nggak lama dari situ si kuntilanaknya tuh terbang kayak loncat, tapi terbang gitu ke atas. Langsung loncat gini set ke pohon, set ngelilingin itu. Ngelilingin sampai tiga kali lah. Nah itu tuh, tapi itu mah di jam, kalau tadi kan pagi ya. Nah kalau ini tuh di jam-jam lewat jam 12 lah, nggak tahu persisnya jam berapa, cuman bapak ceritanya begitu pas pulang katanya. Malam, pasti lewat tengah malam sih itu kayaknya. Nah itu sampai 3 kali katanya, 3 kali muterin ya, tapi ya dasar tentara ya, nyali tentara. Nyalinya. Dari awal tuh diteriakin, oh yang begini namanya setan tuh katanya. Oh itu langsung sakit itu mah. Aduh. Tiga harian lah. Sakit apa ya, sakit gitu meriang kan katanya kalau orang yang habis ketemu atau interaksi itu kan katanya ada efek lah. Efeknya tuh jadi nggak enak badan lah, apalah gitu. Nah itu kejadian tuh sempet, dan dulu orang masih kecil sih, masih SD diceritain itu yang ngeri aja gitu, maksudnya kebayang ya dasar tentara lah yang begitu nggak takut gitu kan. Makanya oh yang begini namanya setan tuh. Wah itu nggak kebayang kalau orang yang ada di situ gitu, udah pingsan jeung kawanina itu. Asli emang sompral makanya gara-gara sompral nggak baik juga kan ya, terlalu berani juga gimana ya, nggak baik. Nggak baik lah ya, tetap harus jaga omongan sih, mau dimanapun. Nah kalau yang masalah harus jaga omongan, kurang ada nih cerita. Ada juga cerita. Ada. Itu masih di ini sih, masih di perusahaan yang sama gitu.
Oh, di tempat yang di tadi tempat yang sama. si Cuman hantu si perusahaan kesiangan. itu ada pabriknya, terus ada buat produksinya banyak lah gitu ya. Oh, oke. Si bangunan-bangunannya tuh. Nah ini di beda bangunan. Dia tuh jadi si orang ini tuh emang suka sompral. Ngomongnya tuh wah ceplas-ceplos gimana gitu kan. Kalau dibilangin misalkan jangan sompral nanti gini-gini. Iya, Gitu. Nah, satu waktu dia mau ngecek tuh ke ruangan kerjanya. Dia kira ada orang di dalam, soalnya dengar inilah aktivitas. Ya. Si ruangannya itu ini memang banyak sampah lah gitu, debu gimana kan. Dia langsung ngomong gini. Oh, atuh ker cicing di jero mah atuh sasapu gitu. Gitu kan. Nyuruh bersihin Karena dia lah ya. karena dia ngira ada orang di situ. Pas dia masuk, gak ada siapa-siapa, Mang. Cuman pas dia masuk tuh ya sambil ngedumel gitu. Dia masuk lagi ke dalam, pas di satu ruangan dia kaget ngeliat cuma ada perut doang, Mang. Perut orang segini. Iya, kayak perut orang gitu. Gak ada kakinya, gak ada ke atasnya. Itu dia pas mau teriak, mau lari, si perutnya itu makin banyak, Mang. Buset. Makin banyak, terus kayak kedengar suara anak kecil pada lari-lari, wah gitu. Rame aja ya. Rame pokoknya. Jadi dia mau lari udah takut duluan, jadi kayak diteror duluan gitu. Pingsan lah dia. Pingsan di situ? Pingsan di situ. Jadi ketemunya tuh ya sama pekerja yang lain, dia udah pingsan. Nah, dia tuh langsung 3 hari gak kerja. Nah, setelah kerja ditanyain lah ya biasa. Kemarin pingsan kenapa, terus bisa nyampe gak kerja sampai 3 hari. Ya dia nyeritain kayak gitu. Wah, ngeri juga sih ya. Itu masih areal yang sama berarti sama yang hantu kesiangan? Cuman perusahaan yang sama, cuman beda lokasi aja. Oh, iya. Beda lokasi aja. Wah, PR juga ya. Sebelahnya hantu kesiangan yang ini perut doang sih gitu. Nggak ada atas, nggak ada Nggak bawah. ada. Perut doang kayak lagi tidur gitu lah ya. Nah itu. Nah dia mungkin mikirnya aduh korban apa gitu ya kan. Iya, zaman dulu Mau teriak keburu itu ngebanyak. Jadi banyak sih perutnya tuh, terus kedengar suara anak-anak. Dia ngomongnya kayak gitu. Itu sih gara-gara sompral sih sebenarnya ya kan. Ya sih, makanya ya dimanapun sih ya memang ya, mau di tempat apa ya, di hutan, di rumah sekalipun juga ya, jaga omongan mah ada tetap ya. Nah itu harus gitu. Maksudnya yang kita yang jaga omongan aja kadang suka diganggu gitu. Nah kan. iya benar. Apalagi yang nantang sompral gitu. kan. Nantang gimana gitu ya. PR juga deh kalau sampai kenapa gitu. Ya itu aja orang juga kaget. Almarhum bapak aja itu gila seberani itu gitu. Udah ngeri itu kalau kebayang itu mah. Nah terus pernah ini nggak, Mang? Gimana? Ditaksir hantu nggak, Mang? Ditaksir hantu? Kalau ditaksir belum pernah. Kalau dipeluk kayak yang cerita podcast yang lalu tuh. Oh itu lebih wah. Kalau orang ngalamin tuh ditaksir. Saking gantengnya atau gimana? Nggak tahu nih, kayaknya populer di dunia nyata dan di dunia gaib kayaknya. Tapi itu gimana ceritanya? Pengalaman paling nggak bisa dilupain lah. Orang kan tipikal yang skeptis sebenarnya, jadi nggak percaya gitu. Lah ya. Tapi ya udahlah, meyakini itu ada ya udah gitu, masing-masing toh di agama kita juga keyakinan kita kan harus percaya sama yang gaib gitu kan. Nah waktu itu kejadiannya waktu masih SMA, lagi nongkrong lah anak SMA biasa di rumah, komplek rumah sama teman-teman main kartu.
malam di Bandung tahun 2000-an lah, 2000-an mah ada masih dingin pisan Bandung. Jam-jam 11, 10, 11 lah. Pokoknya main kartu aja. Main kartu. Kondisi dingin itu tuh badan tuh ngerasa panas. Nggak tahu kenapa panas. Nggak jelas aja panas gitu. Akhirnya buka jaket, main kartu juga jadi nggak fokus. Akhirnya main kartunya udahan, digantiin temen-temen nanya, kunaon maneh katanya gitu. Kenapa lu gitu. Terus nggak tahu, panas badan nggak enak katanya. Gering kumaha katanya, sakit apa gimana nggak tahu. Ikut tiduran dulu lah di dalam. Soalnya itu main kartu tuh di teras rumah. Kan anak ya zaman itu mah senangnya di pinggir-pinggir jalan gitu kan, sambil angin dingin gitu. Nah akhirnya ikut istirahat lah bentar, ikut istirahat. Nah temen-temen tuh nih cerita dulu agak ke belakang. Temen-temen tuh jadi kan nyampur umurnya tuh emang ada yang SMA, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, jadi nyampur lah sama abang-abangan lah bahasa ini mah. Nah lagi seneng ngulik sama yang gaib-gaib begitu. Jadi apa, satu temen jadi mediator, yang satu memang nggak tahu bener enggaknya, tapi beberapa temen ada yang indigo, ada yang bisa lah jadi mediator gitu. Itu kan nggak sembarangan ya. Nah ceritanya tuh lagi seneng mainin yang begitulah, karena sering beberapa kali setiap weekend tuh, setiap malam minggu tuh pasti aja keluar rumah tuh nyari tempat yang yang katanya angker, datengin, dicari si setannya, pakai mediator, diajak ngobrol kayak gitulah, seru-seruan lah. Ininya mah bahasa kitanya mah seru-seruan. Nah terus akhirnya pas di dalam, nggak tahu lah, kayaknya lama, nggak tahu berapa lama lah tiduran tuh. Temen tuh ngebangunin, bangun katanya. Itu dipanggil ke atas, di lantai 2 di rumah temen tuh. Nah terus pas dipanggil, naiklah. Itu masih panas mang badan tuh. Naik ke atas, duk naik ke tangga. Begitu udah di lantai 2, itu langsung ngedadak dingin mang. Dari yang tadinya panas, suhu sama badan tuh jadi dingin, nggak tahu kenapa. Itu percaya nggak percaya tapi ngalamin. Dingin, beneran dingin, kayak buka kulkas, freezer buat es. Itu langsung satu ruangan di atas tuh, memang nggak terlalu gede memang, tapi kerasa dingin, terus dingin aja itu. Buset, bisa begini, kenapa? Terus ada temen di atas tuh, udah ada temen yang bisa itu, yang indigo ya, yang jadi mediator sama yang apa ya, jadi yang suka jadi dimasuk-masukinnya lah gitu, perantaranya gitu. Nah kata temen, kadia katanya gitu, kesini udah aja. Begitu naik, duduk aja sambil begini, udah dingin, nggak pakai jaket soalnya terakhir kan dilepas. Nah udah begitu, temen yang itu tuh udah nunduk sambil sila, dia nunduk begini. Nah pas nunduk, tangannya nyodorin tangan ke orang mang gini. Pengen jabat tangan. Kayak pengen salaman. Terus nanya lah ke temen, ngapain katanya. Itu pengen kenalan katanya. Kenalan kan maksudnya teman sendiri ya. Terus tapi keburu nggak, wah ini mah nggak beres, ini mah nggak biasa gitu. Terus emang siapa? Udah sok kenalan dulu, nggak mau. Terus diajak ngobrol lah, masih yang bisanya tuh. Ini dari mana katanya. Terus si yang jadi perantaranya, dia nunjuk dari ya ke arah belakang lah katanya. Di mana? Di sana tuh, di belakang, di pohon gede katanya gitu. Pohon gede. Dan memang di komplek itu tuh mang kan daerah rumah orang tuh belakang ya. Memang rimbun, daerah rimbun, gelap. Kalau malam tuh gelap lah, nggak tahu sekarang mah kayaknya sekarang lebih terang lah sekarang mah. Lebih enak gitu, lebih nyaman. Kalau dulu mah gelap gitu.
Nah terus pohonnya memang gede-gede, terus ditanya sekali lagi dari mana, gini-gini terus, pohon mana katanya, lapangan, terminal katanya, terus ngangguk aja, katanya, wah ini mah yang nunggu di sana kata temen teh, ke orang ngasih tahu, wah ini mah udah nggak beres, terus kenapa mau sama anak ini katanya, ada masalah apa sama anak ini, nunjuk ke orang sih yang bisa tuh, terus apa geleng-geleng, terus tetap begini, sambil senyum mah, itu ngeri senyumnya, maksudnya laki-laki padahal yang jadi perantaranya tuh, tapi pas dia senyum beda aja gitu. Senyumnya buset ngeri begini gitu. Itu pengen kenalan udah salaman we dulu, nggak mau udah bisi kenapa ya gitu. Akhirnya ditanya lagi sama temen, kamu suka sama dia, terus sambil nyengir, sambil ngangguk sambil begini. Wah itu mama kenapa bisa suka, kan beda alam, nggak boleh katanya. Terus ngomong kecil, ngomong teh, iya saya suka katanya, soalnya sering lewat, sambil senyum lagi. Itu ngeri sih mang, sering lewat katanya. Terus ditanya, emang terakhir lewat kapan? Tadi beli rokok gitu. Emang sering ya, sering lah pasti ada warung daerah situ gitu yang malam masih buka gitu. Jadi mau nggak mau kan kalau jalan kaki atau pakai sepeda atau pakai motor ya lewat situ gitu pasti. Terus udah gitu, ya udah sama temen tuh dikasih tahu lah, udah sok kenal aja ya katanya, jangan sampai suka, kasihan ini katanya, sok pulang lagi aja katanya. Terus ngangguk aja si itunya tuh, ngangguk, nggak lama sadar ya temen tuh, wah itu dan ini serius eta yang nunggu di sana katanya. Wah itu ada kali 2 mingguan lah setelah itu tuh nggak berani, pokoknya kalau malam lagi nongkrong di mana lebih baik nitip lah ke temen gitu kalau mau beli rokok daripada beli sendiri gitu, lebih baik nitip. Udah gitu, udah parno tuh sekarang udah tahu begitu, meskipun maksudnya diberani-beraniin juga karena kejadian gitu kan, jadi malas we gitu kan. Pokoknya edan kata temen teh, maneh nu bogohna gitu, yang senangnya sampai yang begitu katanya. Wah kata orang teh, tapi setelah itu biasa lagi. Jadi katanya nempel nangkep lah bahasa Sundanya mah, ngegendong, meluk meureun. Setelah itu pas turun biasa lagi mah, enggak normal badan. Itu wah aneh sih itu, ini serius ini gitu. Tapi udah kealamin gitu maksudnya. Ya yang aneh tuh dari badan panas pas dipanggil ke atas dingin, langsung dingin gitu kan. Itu normal lagi setelah itu tuh. Itu wah ngeri lah. Katanya kan nggak tahu sih, tapi katanya kan kalau yang sampai disukain gitu tuh wangi katanya mah. Kan ibu hamil ya, makanya ibu hamil suka bawa silet, gunting, jarum gitu yang tajam-tajam. Katanya kan wangi gitu. Katanya, tapi nggak tahu wangi apaan dah. Zaman baheula atuh mang parfum nggak pakai gitu, maksudnya wanginya nggak tahu lah, wangi mereka nggak tahu gimana gitu. Itu inget sampai sekarang sih kejadian itu, nggak lupa, dan beberapa temen nyaksiin gitu. Makanya kalau ketemu juga, kalau cerita ke arah horor tuh udah pasti nunjuk gitu. Baheula yeuh katanya, sampai begitu gitu, karena mau nggak percaya kejadian gitu. Terus biasanya tuh yang udah disukain sama Mbak Kun lah ya. Jadi biasanya kalau gak dimediasi kayak gitu tuh, kedepannya susah dapat jodoh biasanya tuh. Dan nempel terus sih katanya. Amit-amit. Kadang misalkan siapa yang jadi korban. Nah, ya misalkan orang pacar orang jadi korban. Kan biasanya gitu tuh. Wah gila, ngeri sih kalau sama begitu ya. Asli. Ada lagi nggak Mang cerita Mang?
Ada. Ini pengalaman juga nih sama teman-teman. Cuman ngalaminnya tuh nggak dalam waktu yang sama, Mang. Nggak dalam waktu yang sama. Yang pertama ngalamin tuh teman orang. Biasalah lagi ngumpul. Teman orang tuh kalau pulang kerja tuh sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, orang tuh udah biasa sama anak-anak yang lain tuh ngumpul dulu di rumahnya, nunggu dia pulang kerja. So, dia datang pulang kerja sekitar jam 8:30 lah. Kayak yang ini Mang, kayak yang kaget atau gimana, kita kadang yang dikejar apa gitu. Buru-buru gitu ya. Buru-buru. Kunaon kenapa gitu. Wah, tadi di lapang, Mang. Lapang mana? Itu di lapang. Nah, jadi dari tempat kerja dia ke rumahnya tuh ngelewat lapang. Nah, dari rumah orang ke rumah dia juga sama ngelewat lapang itu. Dia cerita lah. Itu pas di lapang Bang ada yang ngelangkahin gimana? Jadi kayak orang gede ngelangkahin dia aja lagi pakai motor. Buset. Itu bentuknya gimana, Mang? Pokoknya hitam aja kayak lagi ngelangkah. Wah, beneran, Mang. Bener di mana? Di lapang itu. Saya parno kan, pulang pasti lewat situ. Bener, Mang. Orang balik ke kadinya nanti saya pulang ke situ. Bener, Mang. Karena orang bohong, orang geus Minang kan ngumpul kieu, saya can pernah sih gak kieu ya. Udah sering ngumpul gitu, gak pernah kayak gitu kan. Waduh. Udahlah jangan diceritain, ntar orang pulang takutnya parno gitu. Habis dari situ biasa lah ya, nongkrong ngumpul-ngumpul, pulang. Nah pas orang pulang udah parno duluan, emang pas nyampe lapang itu, aduh, lapang ini nih. Orang tuh jadi lihat-lihat sisi kiri, sendiri itu kanan. Pulang Sendirian. Jadi ngelihat gitu, jadi pengen tahu di sebelah mana nih ngelangkahnya gitu. Cuman alhamdulillahnya pas malam itu gak ada. Nah, ada mungkin sekitar 2 atau 3 minggu dari situ. Itu saya ngalamin. Pas mau ke rumah teman yang itu. Set dari jauh ya kan. Tiba-tiba kaki aja gitu tuh hitam. Tinggi banget. Wah, kebayang sih tuh kayak motor. Satu langkahnya tuh Mang ini jalan raya, jalan lintas provinsi segede gimana gitu. Nah, satu langkahnya tuh segitu. Buset. Malam itu teh. Malam, Mang. Das. Oh, ini yang dialami sama si teman orang. Tapi gitu. Nggak kelihatan itu teh badan. Nggak kelihatan, cuma kaki doang hitam. Tes. Orang sambil, oh ini yang dialamin teman orang gitu ya. Tuh, hitam aja tuh, wah. Udahlah dari situ orang langsung ke rumah temen, langsung orang ceritain. Wah bener Mang, orang ngalamin juga yang kemarin kejadian. Yang kemarin kejadian. Wah benernya, orang tuh bohong. Dia langsung ngomong gitu. Oh bener gitu. Nah, habis dari itu beberapa minggu kemudian teman orang yang satu lagi ngalamin juga. Sama kayak gitu juga. Dilewatin. Kalau orang kan ngelihat dari jauh nih. Nah si teman orang ini mah dilangkahin gitu. Atasnya. Terus pokoknya sebelum ke lapang tuh biasa aja gitu. Pas mau masuk ke lapang tiba-tiba bulu kuduk merinding. Kan kalau udah bulu kuduk merinding langsung lihat-lihat gimana gitu. Nah pas dia lihat gitu lagi dilangkahin. Wah gila sih. Tapi kalau sering tapi nggak nanya Mang ke siapa gitu, ke warga itu teh apa gitu. Belum sempat nanyain. Soalnya beda kampung lah sama warga-warga yang di daerah situ. Soalnya kalau sampai biasa gitu kan kayaknya sih emang bukan cuman orang yang ngalamin, kayaknya orang-orang setempat juga udah sering ngalamin kayaknya. Kayaknya siapa gitu. Nah gitu. Kan cerita daerah mah suka ada aja. Si ya. A gitu namanya, si ini, oh itu mah si ini gitu.
Oh, tapi PR sih. Tapi nggak ngeganggu, itu cuma ngelewat doang. Melangkah. Cuman ya kalau kena tabrak kakinya kan lumayan juga gitu, takutnya keinjak juga lumayan. Keinjak lumayan. Gitu. Sulap itu mah segede gitu. Itu teman orang tuh yang ngalamin sampai dilangkahin tuh. Buset. Ya, orang aja yang lihat dari jauh udah gimana gitu kan. Ini teman orang sampai dilangkahin tuh, teman orang yang terakhir tuh yang ngalamin. Habis dari itu sih gak ada yang ngalamin lagi gitu. Teman-teman yang lain kan kalau ngumpul tuh suka sampai berapa orang gitu. Nah yang ngalamin tuh ya cuma 3 orang sama 2 teman orang itu. Ya tapi itu juga udah jelas sih. Asli. Kejadian ke 3 orang gitu. Kalau 1 orang sih masih bisa mungkin nah itu capek kali atau apa gitu. Ini 3 orang. Makanya si teman orang yang pertama ya kan bener orang tuh bohong gitu. bener Langsung gitu. Ya itu wah ngeri sih itu mah. asli aduh. Wah ya ada lagi gak nih Mang? Apa ya paling kalau orang sih ngalamin itu tadi yang pocong paling Mang, tapi nggak tahu sih ini bener enggaknya. Dulu waktu kecil gimana tuh pocong? Paling ngeri sih pocong asli. Iya. Dulu waktu SD sih, tapi nggak tahu ini bener enggaknya ya. Cuman memang kalau dari bentuk sih sampai sekarang keinget jelas lah gitu sih si bentuknya tuh. Jadi dulu SD tuh nginep di rumah temen weekend. Memang langganan lah. Jadi kalau weekend tuh orang nginep di rumah kamu ya gitu. Itu tuh kelas 5, kelas 6 lah. Nginep ceritanya. Nah, satu waktu nginep ya udah biasa jam. Terus masuk jam mau tidur lah. Masuk jam mau tidur ya jam 10-an mungkin. Anak SD waktu itu liburan ya jam 9, jam 10, jam 11. Tidur aja pokoknya mah tidur aja. Jadi posisi kamar tuh pintu. Ini pintu. Nah, di sini tuh ada kursi kayu gitulah yang ada dudukan tangannya. Nah, di kursi ini tuh ada jendela. Nah, ini pintu kamar. Nah, orang sama temen tuh tidurnya di sini. Berdua di bawah ngampar lah. Lesehan tidurnya gitu. Nah, udah tidur ceritanya. Lilir bangun tengah malam. Ya nggak tahu tengah malam atau jam berapanya, cuman pas kebangun itu gelap banget. Gelap. Terus posisi tidur tadi kan ini pintu nih. Nah, pas bangun tuh posisi kepala tuh ngelihat ke sini. Melek. Otomatis kan kelihatan itu kan jendela ya. Tapi gelap. Tapi di situ ada yang berdiri, Mang. Di si kaki di si pegangan di pegangan itunya ada yang berdiri tuh tinggi. Dan yang bikin jelasnya tuh itu si kainnya putih samar, kotor warna tanah gitu. Wah, itu dilihat dari kaki Mang begini, mungkin ada 2-3 kali ngelihat dari bawah ke atas gini. Terus pas yang terakhir ngehnya di matanya tuh merah, Mang. Merah. Itu mukanya kelihatan? Enggak, gelap. Cuman mata aja merah. Matanya merah tapi agak gini lah. Nah, agak doyong kayak yang ngeliatin gua itu. Wah, pas begitu wah ini mah pocong, setan gitu bahasa SD. Wah, setan itu langsung bangunin temen tuh. Bangun. Sambil baca doa sebisa-bisa lah. Sebisa-bisa akhirnya ketiduran lagi. Bangun pagi lah ceritanya. Terus nanya ke temen, karena seingat orang tidur duluan. Terus nanya, kamu tidur jam berapa malam? Nggak lama katanya, nggak lama kamu tidur. Orang tidur katanya. Terus nanya ke ibu bapak temen tuh, ke orang tuanya, semalam lampu dimatiin nggak di sini? Enggak kok katanya. Semalam juga bapak masih nonton TV lah katanya gitu. Wah, nah di situ nggak tahu bener enggaknya, tapi itu jelas Mang, tinggi si kondisi gelap tapi kelihatan si kain lusuh
putih Kotor. kotor, gitu. Itu yang bikin ngerinya itu sih mata sih, Aduh. mata merah sambil agak nunduk gitu kan, kayak yang nongkrongin gitu kan PR ya. Aduh, Wah, PR itu. pisan sih. Tapi nggak tahu, balik lagi itu memang apa karena memang lilir apa bahasa Sundanya melulungu meureun. Jadi kemana-mana gitu, nggak tahu gorden juga bisa jadi kan gitu. Tapi asa nyata gitu ya. Nyata itu beneran ngebentuknya tuh begitu gitu ya pocong kayak yang ada di foto-foto atau di gambar-gambar ya begitu gitu. Dan nggak lupa tuh sampai sekarang itu kejadian itu tuh nggak lupa gitu. Aduh, Nggak tahu tuh ya bener enggaknya lah, cuman ya jadi pengalaman aja. Iya. Cuma Aduh. oh ya, ini buat teman-teman nih kalau yang mau kirim-kirim boleh ya, cerita, video, foto boleh. Ada di bio link bio Gua Instagram. Media ya, Instagram si Gua Media, di link bionya ada di situ. Teror Berkisah namanya. Mantap. Nanti tinggal kirim foto ya atau cerita terserah, atau mungkin kalau mau ngajak ketemu boleh, nanti cerita langsung sama kita boleh. Biar lebih akrab aja kan. Judulnya Teror Teman Horor. Teman horor Kita gitu. sharing cerita-cerita horor. Perkara bener enggaknya ya itu mah urusan lah nantilah gitu. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang Yang penting cerita horor lah ya. yang penting cerita horor gitu. Mau itu misalkan nanti dipercayain sama viewer atau enggak, ya kita bercerita aja gitu ya. Kita bagi-bagi cerita, nggak harus cerita sendiri, boleh mau cerita orang, mau cerita tetangga, cerita temen boleh. Yang penting cerita. Mungkin itu aja kali Mang buat sekarang ya. Iya, Nanti kita lanjut lagi lah Nanti sambil kita nyari, lanjut lagi aja ya. sambil nunggu cerita-cerita dari teman kali. Oh, betul. Kalau betul, ada betul. nanti kita bahas nih. Kayaknya. Siap. Biar lebih seru. Ditunggu ya. Ditunggu ya guys. Nggak usah malu-malu, kirim-kirim aja. Oke, kalau gitu thank you Mang. Siap, Mang. Kita ketemu lagi nanti. Ah. Bye bye.